Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal hadim lima sabaqu al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyiral haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan izin dan ridhonya, hari ini kita bisa berkumpul lagi setelah hari Minggu kemarin ada halangan, kita tidak ngaji kitab wasoya. Hari Minggu ini alhamdulillah kita bisa kembali lagi ngaji kitab wasoya. Untuk hari ini insya Allah kita akan masuk untuk wasiat yang ketujuh atau wasiat yang terakhir di dalam kitab wasoya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Ya, langsung saja untuk wasiat yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ba'dal talabata qala radhiyallahu anhu. Nah, ini ditujukan untuk para penuntut ilmu. Wa ba'dal basmalati wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du falladhi a'iduka bihi wa awsika bihi alaika billahi azza wa jalla fi sirrika wa ala naituka bi tashfiyati qalbika min mukhalafati amrillahi wan na'wili 'ala Allahi bi qalbika warridha bi hukmihi fi jami'i umurika was-sabri li majari maqadirihi fi kulli ahwalik. Setelah membaca basmalah, sholawat serta salam semoga tetap atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu maka dalam hal ini Syekh Ahmad menasihatkan dan memberikan pesan kepadamu, yaitu supaya kamu bersama Allah baik di dalam keadaan yang sunyi maupun di dalam keadaan yang ramai, dengan jalan membersihkan sanubarimu dari menyalahi perintahnya, dengan minta tolong dengan sepenuh hati, ridho pada hukumnya dalam semua urusan-urusanmu,
dan sabar menghadapi berlakunya takdir, ketentuan-ketentuannya di dalam semua hal ihwalmu. Jadi hendaknya kita itu selalu bersama Allah, maksudnya itu selalu ingat, selalu fokus kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai banyak orang lain. Nah, seperti Zunnun al-Misri pada saat ditanya dengan apa seseorang itu dapat menggapai surga, maka Zunnun al-Misri menjawab, dengan senantiasa mengingat Allah baik di waktu sunyi maupun ramai. Nah, maksudnya itu adalah muraqabah. Jadi memusatkan pikiran itu, pikiran dan segala perhatian itu hanya kepada Allah semata. Tidak ada hal lain yang dipikirkan kecuali hanya Allah semata. Ya, dengan jalan membersihkan sanubari dari bermaksiat kepada Allah, dengan minta tolong sepenuh hati, dengan menghadirkan hati ridho ikhlas atas ketentuan-ketentuannya, dan juga sabar menghadapi takdir-takdirnya. Wasta'an ala jami'i dzalika bal kisaru min dzikrillahi ala qadril istita'ati bi khuduri qalbika fahuwa muayyanun laka ala jami'i ma awsaituka bihi wa akbari dzikrillahi fa idatu wa a'dhamuhu jadwi wa faidatun hiya salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'a khuduril qalbi fa innaha mutakaffalatun bi jami'i mutalibi dunya wal akhirati daf'an wa jalban fi kulli syai'in wa an min kasuras ta'man laha kana min akbari asfiyaillah. Dan minta tolong atas semua urusan itu dengan zikrullah, nah, menurut kesanggupan kalian masing-masing, dan juga hudurnya hati sanubarimu, maka ia akan banyak menolong dirimu atas semua yang telah kuwasiatkan padamu tadi. Jadi minta tolonglah kepada Allah itu dengan zikrullah, dengan selalu mengingat Allah. Ya, mungkin bisa dengan selalu membaca sholawat, selalu berzikir Allah, dengan memuji Allah, mengagungkan Allah. Intinya adalah zikrullah. Nah, dengan sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi seberapa sanggup dirimu itu bisa berzikrullah. Dan juga hadirnya hati. Jadi saat zikrullah itu juga dengan menghadirkan hati sanubari dengan kesungguhan, maka hal itu akan banyak menolong. Dan sebesar-besar zikrullah, faidahnya dan yang paling agung guna dan manfaatnya ialah bacaan sholawat atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hudurnya hati sanubari. Jadi sefaidah-faidahnya zikrullah itu adalah sholawat atas baginda Nabi dengan menghadirkan hati sanubari. Nah, karena amaliyah itu menjamin semua tuntutan dunia dan akhirat, baik menolak maupun mengambil segala sesuatu.
Dan orang yang banyak mengamalkannya, dia akan menjadi pembesar orang-orang suci pilihan Allah. Nah, jadi dengan sholawat itu akan bisa menjamin semua urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebaik-baik zikrullah, seagung-agung zikrullah, sefaidah-faidahnya zikrullah adalah dengan membaca sholawat atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan hal itu, maka kalian itu akan dipilih oleh Allah menjadi pembesar orang-orang suci. Wal amrus sani mimma awsaituka bihi tarkal muharramatil maliyati syar'an aqlan wa libasan wa maskanan fanal halalu wal qutbul ladzi taduru alaihi aflaku syairi sairil ibadati wa man doi'ihi doi'a ibadatal ibadati. Dan yang kedua, wasiat yang kedua ialah supaya kalian itu meninggalkan barang-barang yang haram menurut syar'i, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, sebab barang yang halal itu adalah merupakan poros berputarnya cakrawala semua ibadah. Nah, barang siapa yang mengabaikan barang halal, maka dia menyia-nyiakan pokoknya ibadah. Jadi, Syekh Ahmad berpesan supaya kita itu dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan barang-barang yang haram, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pokoknya apapun hal-hal yang berbau haram itu sebaiknya ditinggalkan. Jadi ambillah yang halal, apapun itu, karena yang halal itu merupakan poros berputarnya cakrawala semua ibadah. Jadi ibadah kita itu ada porosnya. Nah, kalau kita mengabaikan hal-hal yang halal, maka ibadah kita itu tidak akan teratur, karena tidak ada porosnya, akan amburadul. Karena itu janganlah kita menyia-nyiakan pokoknya ibadah, yaitu tentang hal-hal yang halal. Wa iyyaka an taqulu aina tajiduhu fa innahu kasirul wujudi fi kulli ardin wa fi kulli zamanin lakin yujadu bil bahsi an tawfiyati amrillahi zahiran wa batinan wa mura'atin zaruratil waqti alam yajidul halalas shari'a. Dan hati-hatilah terhadap perkataanmu, yaitu di mana kamu akan memperoleh barang halal. Nah, sebab barang halal itu banyak terdapat di permukaan bumi ini dan juga di segala zaman. Nah, akan tetapi didapatnya itu dengan satu usaha, dengan memenuhi perintah Allah secara lahir batin, dengan memperhatikan kebutuhan sehari-hari. Nah, apabila tidak menemui yang terang-terang halal, jadi yang namanya barang-barang halal itu tersebar di segala penjuru bumi dan di segala zaman. Maka ambillah yang halal dengan cara memenuhi segala perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya, baik secara lahir maupun batin. Wahadal mahallu yahtaju ila fiqhin daqiqin wa tasya'in ma'rifatin bil ahkamis syar'iyyati wa man kana
hakadha lam yas'ub alaihi wajaudal halal. Nah, dan bidang ini membutuhkan ilmu fikih yang rumit dan luasnya pengetahuan tentang hukum-hukum agama. Dan orang yang mengerti tentang pengetahuan ini itu tidak akan sulit baginya untuk menjumpai barang-barang yang halal. Jadi ilmu fikih yang mempelajari tentang halal dan haram itu sangat rumit. Karena saking luasnya itu hukum-hukum tentang halal dan haram. Nah, dan salah satu kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang halal dan haram secara detail itu adalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Itu di dalamnya ada tentang penjelasan tentang halal dan haram. Di dalamnya banyak. Ini tidak bisa saya jelaskan seluruhnya. Ya. Jadi halal dan haram itu seperti kehidupan kaum muslimin. Jadi merupakan dua kutub ekstrim yang saling berlawanan. Itu penjelasannya semua di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wal amrul ladzi labudda minhu ba'da hadza wa huwa bidayatu jami'il umuri wa nihayatuha wa ta'alaqul qalbi billahi ta'ala bil ahbashi ilaihi warruju'i ilaihi wa taraku kulli ma siwahu amrun ma wa khususan fa in qadarul abdu ala artihalil qalbi ilallahi bi kulli wajh wa ala kulli halin jarakatul qalbi hisan fahuwal ghayah wa illam yaqdir falyulazim ba'da kulli salatin hadha du'a salasa aw sab'an summa yukharru bihi ala qalbihi fi ghairi salawati wa yahmilu nafsahu alaihi yashiru lahu dhalika halan. Dan sesuatu yang tidak boleh tidak setelah ini, dan sesuatu itu adalah permulaan dan penghabisannya sesuatu. Nah, ialah bergayutnya hati sanubari dan kembali kepadanya dan meninggalkan segala sesuatu selain dia secara umum dan secara khusus. Maka apabila seseorang hamba itu kuasa untuk menghadapkan hati sanubarinya kepada Allah dengan segala segi dan atas semua situasi dengan gerak rasa sanubari, maka itulah tujuan terakhir. Dan jadi sesuatu yang harus di sini itu permulaannya itu dengan bergayutnya hati sanubari untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan sesuatu selain Allah, baik secara umum maupun secara khusus. Tuh. Jadi dimulai dengan bergayutnya hati sanubari kita kepada Allah. Nah, jika mampu kita untuk menghadapkan sanubari kita kepada Allah dengan segala segi dan dalam segala situasi, maka itulah tujuan akhirnya.
Dan apabila dia tidak puasa, maka tetapkanlah tiap-tiap setelah sholat itu membaca doa. Ini ada doanya ini, itu 3 kali atau 7 kali. Nah, kemudian dalam selain sholat, dia tanamkan doa itu dalam sanubarinya dan mendorong jiwanya kepadanya. Nah, dia akan menjadi perihalnya. Doanya seperti ini nih. Wa du'a huwa hadza. Allahumma 'alaika mi'wali wa bika maladhi wal yukat tijani wa 'alaika tawakkulli wa bika iqti wa 'ala haulaka wa quwwatika i'timadi wa bi jami'i majari ahkamika ridaya wa bi iqrari syarayani fayumiyatika fi kulli syai'in wa adamu ihtimali khuruji syai'in dhaqan aw jalla an ilmika wa quhrika hatta lahzati syukuni. Wahai Tuhanku, padamu kumohon pertolongan, kepadamu aku berlindung, kepadamu aku mengungsi, kepadamu aku berserah diri, kepadamu kepercayaanku, kepada kekuasaan dan kekuatanmu aku bersandar, kepada semua berlakunya hukum-hukummu aku ridho, dan dengan ikrar pengakuanku terhadap berjalannya penguasaan pertanggungjawabanmu dalam segala sesuatu, dan tidak adanya kemungkinan keluarnya sesuatu yang kecil maupun besar dari ilmu dan paksaanmu dalam sekejap mata pun aku tenang. Fa idza dawama alaihi kullama raya min ahwalin nafsi ma yutabiqu hadha ad-du'a dzikra nafsahu bimu'ani hadha ad-du'ai wa sabara ala hamli nafsihi sahula alaihi ta'alluqul qalbi billahi ta'ala birafdi kulli ma siwahu. Nah, maka apabila dia menekuni doa itu, doa yang tadi itu, nah, maka tiap kali dia melihat dari ihwal jiwanya sesuatu yang cocok dengan doa itu, nah, maka ia mengingatkan jiwanya kepada makna doa itu. Nah, dan bila mana dia tabah dalam menyandang ajakan nafsunya, maksudnya itu bisa menahan ajakan nafsunya itu, dia bisa menahan. Nah, maka mudahlah baginya menggayutkan sanubarinya kepada Allah dengan membuang semua sesuatu selain Dia. Jadi amalkanlah doa ini setiap selesai sholat 5 waktu, 3 kali atau 7 kali. Dan juga di luar sholat, mungkin mengalokasikan waktu-waktu khusus, mungkin tengah malam atau itu di luar sholat. Baca juga 3 kali atau 7 kali. Nah, insya Allah dengan wasilah doa ini kita akan bisa menggayutkan hati sanubari kita itu kepada Allah. Wa hadza babun kabirun minal ilmi ya'lamuhu man dhaqa adna syai'in min ulumir rijali wa ya'lamu qadrahu fala tuhmiluhu. Nah, dan ini adalah pintu ilmu yang besar yang diketahui oleh orang yang merasakan ilmu para wali sekalipun sedikit, dan mengetahui pula kadar ukurannya. Nah, oleh karena itu janganlah kamu menyia-nyiakannya. Jadi barang siapa yang ingin bisa
untuk menghayutkan hati sanubarinya, maka jangan sia-siakan doa ini. Amalkan doa ini. Wa 'alaika bi aslahi nafsika qadral istita'ati fa'al fanal umuri qasiru wa safaru tawilun wal aqabatu qawidan wal hamlu saqilun wal hisabu baina yadayillahi syadidun wal amalu bi amrillahi wal munajjah min jami'i hadhil umuri. Nah, perbaikilah selalu dirimu seukur dengan kesanggupanmu, sebab umur itu pendek. Nah, sedangkan perjalanan kita itu jauh, jalannya menanjak dan sulit untuk dilalui, bebannya berat, hisab perhitungan amal di hadapan Allah dahsyat sekali. Dan mengerjakan perintah Allah itulah yang menyelamatkan segala urusan. Jadi hendaklah kita senantiasa untuk memperbaiki diri. Nah, sesuai dengan kesanggupanmu, perbaiki diri. Nah, taatilah perintah Allah, karena itu yang akan bisa menjadi wasilah keselamatan. Nah, karena umur itu kan pendek, sedangkan setelah umur habis, maka perjalanan yang sesungguhnya itu baru akan dimulai. Perjalanan yang sangat jauh, yang sangat sulit dilalui, dan bebannya itu berat. Hisab perhitungan amal di hadapan Allah itu sangatlah berat. Qala Syekhi Shalih as-Sadril Mubuzil Arif Billah Sayyidi Muhammad bin As-Samak radhiyallahu anhu. Berkata Syekh yang soleh, yang menjadi pimpinan, yang ilmunya menonjol, yang arif billah, yaitu Sayyid Muhammad bin As-Samak radhiyallahu anhu. Man aqbalallahu bi qalbihi aqbalallahu alaihi bi rahmatihi wa sarafa wa jawwahan nasu ilaihi wa man a'rid anillahi a'ridillahu anhu jumlatan wa man kana marratu wa marratan fallahu yarhamuhu wa qataman wal hasilu alaika bi rafdhi ma siwahu. Barang siapa yang menghadap Allah dengan sepenuh hati sanubarinya, maka Allah menghadapinya dengan rahmatnya dan memalingkan muka manusia kepadanya. Nah, dan barang siapa berpaling dari dia, maka dia berpaling daripadanya dalam segala-galanya. Dan barang siapa yang menghadap kepadanya berkali-kali, maka Allah memberi rahmat dalam waktu apa saja. Jadi barang siapa yang menghadap Allah dengan sepenuh hatinya, maka Allah pun akan menghadapinya dengan rahmatnya dan memalingkan muka manusia kepadanya. Jadi apa? Maksudnya ini maksudnya Allah itu akan menyingkirkan hal-hal tentang manusia-manusia lain, tentang selain dirinya, itu akan disingkirkan. Dan barang siapa yang berpaling dari dia, maka dia juga akan berpaling daripadanya dalam segala hal. Jadi barang siapa yang berpaling dari Allah, maka Allah juga akan berpaling darinya dalam segala hal. Dan barang siapa yang menghadap Allah berkali-kali, maka Allah akan memberikan rahmat dalam setiap saat.
ringkasnya, maka menjadi keharusan atas kamu menyingkirkan apa saja selain Dia. Jadi intinya itu segala hal itu hanya Allah. Itu ringkasnya atau intinya. Jadi segala hal itu hanya Allah, tidak ada selain Dia. Jadi hanya Allah, 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 Allah semua. Wa idza abatilu yad bi muamalatin nasi wa mahalitihim fa khalatahum wa amalahum lillahi fanallahu yuhibbul ihsana ila khalqih. Dan apabila kamu terkena cobaan bergaul dengan manusia dan berbaur dengan mereka, maka bergaullah dan berbaurlah dengan mereka dengan tujuan hanya karena Allah. Jadi berbaurlah dengan mereka untuk bertujuan karena Allah senang berbuat baik kepada makhluk ciptaannya itu. Jadi kita berbaur dengan manusia, kita bergaul dengan manusia yang lain, itu karena memang Allah juga senang berbuat baik kepada makhluk ciptaannya. Wa akabaru ma'akhidhuka alaihi huwa kasratus salati juduril qalbi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahuwal kanzul a'zamu wal dhukhrul afkhamu. Dan sebesar-besar sesuatu yang kuanjurkan kepadamu ialah memperbanyak membaca sholawat dengan sanubari yang khudur atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah tabungan yang paling agung dan simpanan yang sangat berharga. Jadi dari semuanya itu yang paling bermanfaat ialah dengan cara memperbanyak membaca sholawat dengan menghadirkan hati sanubari kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah tabungan yang paling agung dan simpanan yang paling berharga. Antahi min amlaihi radhiyallahu anhu. Nah, demikianlah wasiat-wasiat daripada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kepada kami. Nah, salam sejahtera dan rahmat Allah semoga tetap atas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kitab wasoya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, insyaallah sudah selesai. Sampai di sini dulu, sampai wasiat yang ke-7. Semoga dengan mengamalkan wasiat-wasiat dari beliau itu akan memberikan manfaat yang sangat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasyril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi